Halo teman-teman, perkenalkan, kami peserta pelatihan dasar CPNS 2021 Angkatan 59 Kelompok 4 yang terdiri dari Febrianti Simarmata, Priyanti Simanjuntak, Primna Ita Boruhuta Galung, Priska Sitanggang, dan Putra Debi Wijaya Manurung. Pada video kali ini, kami akan membahas salah satu isu nasional, yaitu narkoba. Dengan pengampu materi, Ibu Gadis Melani Rusli SH, dan Lembaga Penyelenggara LPP Agro Nusantara Wilayah Medan dan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Narkoba. Di kalangan masyarakat luas atau secara umum dikenal istilah narkoba atau nafsa, di mana kedua istilah tersebut mempunyai kandungan makna yang sama, yaitu merupakan akronim narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Penggolongan narkoba ada 3, yaitu yang pertama narkotika, merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang kedua, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika terbagi atas 4 golongan, yaitu golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, dan golongan keempat. Yang ketiga, zat aditif adalah zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika, meliputi minuman beralkohol, inhalansia, dan solvent, tembakau, dan lain-lain. Di Indonesia banyak sekali contoh kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, baik narkoba berjenis ganja, sabu, ekstasi, dan jenis-jenis lainnya. Penyalahgunaan narkoba tersebut sudah diliput di berbagai media, contohnya televisi. Melalui Kompas Jateng pagi ini, Saudara, Polres Tegal Kota, Jawa Tengah berhasil mengungkap 23 kasus penyalahgunaan narkoba dalam 4 bulan terakhir. Sedikitnya 23 tersangka yakni pemakai, kurir, dan bandar ditangkap polisi. Berikut ini contoh kasus lain penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Kasus-kasus penyalahgunaan tersebut terjadi di berbagai kalangan, mulai dari public figure seperti aktris, selebgram, dan tokoh masyarakat, sampai kepada masyarakat biasa. Penyebab narkoba ada 2, yang pertama faktor individu dan faktor lingkungan. Faktor individu itu sendiri yaitu adanya keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk mengikuti tren atau gaya, keinginan besar untuk mencoba tanpa tahu apa sebab dan akibat yang didapatkan, lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup, dan tidak dapat berkata tidak pada nafsa. Dan dari faktor lingkungan sendiri yaitu lingkungan keluarga, di mana adanya hubungan antara ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang dengan orang tua, adanya lingkungan sekolah, yaitu sekolah kurang disiplin, dekat dengan hiburan malam, dan adanya murid mengguna nafza. Yang terakhir yaitu lingkungan teman sebaya, yaitu di mana pemikiran mereka adanya kebutuhan pergaulan untuk diterima di kelompok tertentu. Dampak bagi kesehatan fisik yang pertama gangguan fungsi otak, seperti menurunnya konsentrasi dan daya ingat seseorang. Yang kedua itu menyebabkan dehidrasi pada tubuh seseorang. Yang ketiga adalah penurunan kesadaran yang menyebabkan seseorang bingung dan bahkan hilang kesadaran. Yang keempat itu menyebabkan halusinasi. Yang kelima itu menyebabkan perilaku kejang-kejang dan bahkan kematian akibat overdosis. Dan yang kelima tentu saja mengganggu kualitas hidup seseorang, seperti gelisah, sulit tidur, dan tidak jarang menyebabkan timbulnya infeksi HIV. Journal of American Medical Association menyatakan bahwa sekitar 50% individu dengan gangguan mental parah dipengaruhi oleh penyalahgunaan zat atau narkoba. Efek jangka pendek yaitu menimbulkan gangguan mood, gangguan kecemasan, dan psikosis. Dan efek jangka panjang bagi kejiwaan adalah menyebabkan kurangnya kontrol diri, menimbulkan gangguan depresi, dan bahkan memperburuk kondisi penyakit kejiwaan lainnya.
Sebagai ASN, kita memiliki peranan yang penting di dalam melawan narkoba. Sebagai tenaga teknis, guru berperan sebagai motivator dan penasehat, melakukan pendekatan dengan peserta didik, seperti mengajak berkomunikasi dan memahami permasalahannya. Menjadi pendengar yang baik, memberikan nasihat agar siswa memiliki semangat untuk berkembang dan menanamkan nilai dan moral kepada peserta didik. Sebagai ASN tenaga teknis yang bekerja di kantor dan depan komputer, kita dapat berperan dalam melawan narkoba seperti dengan menanamkan kesadaran di dalam diri agar tidak ikut terpengaruh ke dalam narkoba, bertindak tegas untuk menolak jika ada yang menawarkan narkoba, upgrade wawasan apa itu narkoba dan dampaknya bagi kesehatan, melakukan kegiatan positif seperti berolahraga dan berorganisasi, rajin beribadah, dan memilih lingkungan yang baik, serta ikut serta dalam kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Ayo bersama-sama melawan narkoba. Jangan biarkan narkoba mengontrol diri kita.